Mari kemari sini tertamu tangga di leher kumbanting banting ting tingan daga kemari sini tertamu tangga di leher kumbanting banting ting tingan kemari sini tertamu tangga di leher kumbanting. Bunda, udah pada masak belum? Yang hari ini menunya ayam goreng. Hati-hati masaknya ya. Jangan sampai kecipratan minyak. Kayak bunda satu ini nih. Jadinya pakai helm buat perlindungan diri. Widih. Gak cuma goreng ayam, skill masak penting biar hasilnya di lidah. Mamma mia lezzato. Semua dimulai dari sini nih. Teknik memotong. Gak bisa asal aja ternyata. Potong sana, potong sini. Duh, potong bebek angsa kali. Kan kalau udah jago mah yang bangga juga Panda sama Nanda kan. Apalagi bisa sampai tanding skill sama chef asal Jepang ini. Kece. Dalam semenit si dia bisa bikin timun jadi 250 potong. Wih, 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 bunda bisa nggak tuh? Urusan dapur ini memang tricky ya, Buntan. Gak semua orang handal. Cuma-cuma zaman sekarang mah semua bisa beres. Menu yang bunda bikin bisa jadi kelihatan kelas dengan bantuan aneka peralatan dapur yang hits. Masak jadi simple dan tenang di hati. Ipok mau bahas apa aja kitchen gadget yang hits di populer ala Ipok. Bunda setuju gak nih? Kalau urusan potong-memotong sayuran bisa jadi urusan yang simple, tapi bisa juga menantang. Apalagi pas menu sayuran asing. Jadi bingung, ini gimana potongnya? Yang ada pusing. Untungnya nih, sekarang ada vegetable slicer atau pemotong sayuran yang bisa bikin gampang urusan bunda di dapur. Salah satu yang simple buat di rumah ini nih, bentuk alasnya persegi panjang. Mau potong wortel? Bisa. Kentang? Bisa dong. Pokoknya macem-macem deh bun. Bunda tinggal sesuaikan mata pisau dengan jenis sayuran atau bentuk potongan yang diinginkan. Kalau sudah dipasang, lalu taruh sayuran yang mau diolah di bagian atas mata pisau. Lalu gerakan bolak-balik seperti memarut kelapa. Misalnya bunda mau ganti bentuk potongan atau ganti jenis sayuran. Gampang, tinggal bongkar pasang mata pisaunya aja deh. Terus enaknya lagi, bunda nggak perlu repot-repot memindahkan sayuran yang sudah dipotong ke wadah lain. Karena otomatis tertampung di wadah dari pemotong sayuran ini. Simple kan? Buat yang suka salad dan masih pengen merasakan sensasi memotong pakai pisau, juga ada slicer atau alat potong lain, yaitu salad bowl slicer atau mangkuk pemotong salad. Seperti namanya, bentuk si dia kayak mangkuk dari bahan silikon. Fungsinya udah tentu jadi wadah, tapi ada pola-pola garis yang bolong. Nah, di celah ini, bunda bisa memotong sayuran. Kalau mau lebih halus, tinggal sesuaikan dengan meratakan posisi sayur. Terus potong lagi. Begitu selesai, tara! Tinggal tuang ke mangkuk makan kita deh. Jadilah salad sayuran yummy. Kalau tadi buat memudahkan bunda menyiapkan sayuran, sekarang gantian. Ini untuk bunda yang hobinya bikin kue. Siapa yang pernah coba bikin kue tapi gagal? Atau kuenya berhasil dibuat tapi pas dihias, nggak sesuai harapan? Puk deh buat bunda. Bikin kue ya emang kelihatannya aja gampang. Tapi buat yang masih belajar,
Tahapan hias kue itu bikin keringetan. Beruntungnya Bunda, sekarang ini ada banyak peralatan simple yang bisa bikin urusan kue jadi lancar. Pemula pun gak perlu khawatir, karena ada penghias kue yang disebut decoration pan. Bentuknya kayak pulpen, dengan pegangan dan lubang kecil di bagian bawahnya. Bunda tinggal isi bagian wadahnya dengan krim aneka warna, sesuai keinginan Bunda. Kalau sudah, tinggal tulis deh. Maksudnya hias kuenya sesuai bentuk atau tulisan yang diperlukan. Cara menggerakkannya persis kayak pulpen Bun. Simple dan gampang kan? Biar lebih nyaman, bisa cari tahu dulu contekan gambar atau bentuk hiasannya ya. Buat pemanasan, Bunda juga bisa latihan dulu di media lain. Misalnya bikin tulisan di piring atau dialasin kertas. Kalau udah siap, langsung deh bikin karya terbaik di kue buatan Bunda. Bentuk decoration pan ini ragam ya Bunda. Ada yang berujung kecil seperti pulpen, ada juga yang besar dan bisa menghasilkan bentuk seperti es krim. Wah, kalau tahu, Bunda bisa bikin bentuk macem-macem nih. Bisa-bisa Panda dan Nanda langsung request minta dibikinin kue deh. Nah, masih deketan nih sama urusan bikin kue. Terutama buat resep yang mengharuskan kuning dan putih telurnya dipisah. Duh, susah ya. Licin deh itu, si putih dan kuning misahinnya. Untuk resep tertentu yang memakai telur, kadang bagian putih dan kuning telurnya wajib dipisahkan. Dan hal ini termasuk gampang-gampang susah. Salah-salah ada aja nih, bagian kuning dan putih telur yang tetap tercampur. Ada banyak cara sebenarnya buat memisahkan bagian putih dan kuning telur. Tapi bukan diangkat pakai tangan begini ya Bunda. Kalau ini mah telur burung unta, kelihatan kan dari ukuran besarnya? Cara lama yang biasanya dipakai yaitu dengan ganti-gantian menuang isi telur dari cangkang satu ke cangkang lainnya. Ada juga yang pakai sendok. Tapi kalau nggak terbiasa, seringnya kuning telur malah pecah dan tercampur dengan bagian putih telurnya. Tenang Bun, dilema ini sekarang bisa terselesaikan. Pakai kitchen gadget satu ini. Namanya egg separator atau pemisah telur. Bentuknya macam-macam banget. Ada yang seperti sendok dilengkapi saringan, ada yang serupa silikon penyedot. Bentuk unik juga ada. Misalnya kayak bentuk anak ayam kecil dengan paruh terbuka. Habis telurnya dipecahkan dan dimasukkan ke dalam wadah, tinggal tuang putih telurnya lewat paruh si anak ayam deh. Buat Bunda yang mau memisahkan beberapa telur sekaligus, ada juga nih penyaring yang bisa langsung muat 3 butir telur. Praktis! Kalau nggak mau ribet kena telur yang baunya agak amis, ada alat pemecah yang bentuknya mirip gunting. Tinggal tekan sedikit dan voila! Telur langsung pecah dan terpisah. Kitchen gadget berikutnya cocok buat bun panan yang suka aroma segar. Buat yang suka minum perasan jeruk lemon, udah biasa ya sama aktivitas satu ini. Memotong jeruk lalu memerasnya sekuat tenaga biar dapat air perasan yang banyak. Banyak juga orang yang memakai alat perasan jeruk untuk mengumpulkan air perasannya. Ada yang kecil seperti biasa dipakai di rumahan, atau yang bentuknya seperti alat pres hidrolik. Tinggal tekan, lalu air jeruk mengalir, siap diminum. Seger banget ya kelihatannya. Kalau Bunda termasuk yang suka memanfaatkan air perasan jeruk lemon, gak perlu ribet peres-peres jeruk lagi nih. Tinggal pakai kitchen gadget satu ini, yaitu citrus sprayer. Yes, semprotan jeruk. Bentuknya seperti penyemprot parfum. Ada beberapa bagian seperti selang. Lalu bagian kepala semprotan yang nantinya bisa Bunda pencet. Dan air lemonnya akan keluar dari situ. Sebelumnya, bun panan mesti memotong dulu bagian ujung atau pangkal jeruknya. Lalu, masukkan citrus sprayer ke dalamnya dan semprot deh.
Alat ini sering dipakai untuk menambah sensasi segar jeruk lemon di makanan salad atau menghilangkan bau amis pada seafood seperti udang. Bunda juga bisa pakai untuk menyemprot ruangan di rumah biar jadi harum lemon. Selain citrus sprayer yang dimasukkan langsung ke dalam jeruknya, ada variasi bentuk lainnya. Sprayernya dilengkapi dengan penampung. Jadi, Bunda bisa merasakan secara manual terlebih dahulu. Terus tampung air perasan lemon ke wadah yang tersedia. Habis itu tinggal pasang kepala penyemprotnya. Tada! Siap semprot! Pengen coba bikin citrus sprayer sendiri di rumah? Bisa juga dong. Bunda tinggal siapkan botol penyemprot yang kosong dan pastikan bersih ya. Habis itu ambil bagian penyemprotnya. Taruh di jeruk lemon yang sudah dipotong. Jadilah citrus sprayer buatan sendiri. Dan terpopuler ala E-pop, kitchen gadget yang jadi incaran para bunda nih. Makan gorengan emang enak ya bun Panan. Garing, kriuk, apalagi kalau rasanya pas di lidah. Wah, seringnya nggak makan satu potong, tapi banyak. Apalagi di Indonesia ada banyak menu masakan dengan cara digoreng. Mulai dari lauk sampai cemilan gorengan yang macam-macam banget jenisnya. Kalau yang satu ini biasanya jadi kesukaan Ananda, kentang goreng. Rasanya gurih, kriuk sekali makan bisa banyak. Beda metode goreng, beda juga hasilnya. Kalau di deep fried macam ini bisa lebih garing dari goreng biasanya. Walaupun enak, kadang makan gorengan suka bikin merasa bersalah. Apalagi ingat, banyak minyak yang dipakai buat goreng. Bisa bye-bye diet. Tapi sekarang, para pecinta gorengan bisa lebih tenang berkat peralatan dapur satu ini. Namanya air fryer. Wah, ini lagi hits banget ya di kalangan para bunda. Alatnya simple, mungil tapi serba bisa. Mau masak ayam goreng? Bisa. Mau bikin steak pakai air fryer? Bisa juga. Bahkan panggang roti pun bisa. Kurang apa coba? Ada beragam tipe dan merek air fryer ya bun. Tapi secara umum alat ini terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan fungsinya. Bagian utama dipakai untuk menaruh bahan makanan yang mau kita masak. Cara pakainya tinggal taruh bahan yang ingin dimasak lengkap dengan bumbunya biar makin sedap. Terus atur suhu dan durasi air fryer. Mirip seperti pemakaian oven, beberapa jenis makanan butuh lebih dari 1 kali pemanasan. Atau ada juga yang mengharuskan air fryernya dipanaskan terlebih dahulu. Hampir semua bahan makanan bisa diolah dengan alat ini. Tanpa perlu minyak, makanan yang dihasilkan bisa garing, kriuk. Ini karena sistem kerja air fryer yang seperti oven pemanas. Ada juga berbagai aksesori untuk air fryer yang bisa memudahkan bunda untuk memasak aneka makanan. Jadi tinggal diutak-atik aja sesuai kebutuhan. Terus asiknya lagi nih, masak jadi lebih simpel. Selama menunggu air fryer bekerja mengolah makanan, bunda bisa sambil kerjain urusan lain. Gak pakai minyak, lebih simpel. Dan pastinya memudahkan ya bun Panan. Nah, itu tadi berbagai peralatan dapur atau kitchen gadget kekinian buat bunda. Udah pilih mau yang mana? Cus, minta Panda beliin ya, bun. Awas, ada ular. Bentar bun, bentar. Kok ada kakinya? Tuh kan bener, bukan ular ini mah bun. Tampangnya doang mirip, tapi mereka ini gak agresif. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa namanya? Nah, ini ada kadal, tapi bentuknya kayak ular. Bedanya ada kaki kecilnya dia, Mas betul. ya.
Tuh, ini namanya apa Mas? Ini Panana atau Blue Tongue Skink. Blue tongue skink. Jadi emang masuknya ke kadal ya? Kadal. Ke kadal bukan ke ular. Bukan. Tapi kalau dari namanya blue tongue skink, Iya. blue tongue nih, lidah birunya. Lidah ini, biru. Itu kalau kelihatan lidahnya warna biru. Ini sebenarnya Iya. ada fungsinya nggak sih kalau di Nah, alam? lidah birunya ini fungsinya untuk kamuflase supaya dia ini menghindari mangsanya. Karena dia ini di alam itu banyak jadi makanan santap-santapan hewan-hewan lain. Nah, jadi untuk mengelabui musuhnya dia ngeluarin lidah yang warna biru yang itu supaya kelihatan dia berbisa atau beracun, Mas. Oh, berarti Kayak aman gitu. ya Aman. sebenarnya. Sebenarnya aman, nggak beracun, nggak Tuh, berbisa. tipenya bukan yang nyerang atau agresif ya? Enggak. Makanya sering jadi makanan. Ya. Penampakannya 11-12 mereka sama si ular berbisa. Sepintas lewat bisa dikira ular emang. Makanya si dia suka juga dibilang ular berkaki. Tapi kalau dilihat dari dekat kelihatannya begini. Si kadal Panana punya 4 kaki. Tubuhnya gepeng atau kelihatan pipi dari samping. Kalau dari atas kelihatannya lebih lebar dibanding ular. Karakteristiknya juga pasif, suka di tempat-tempat gelap dan sepi. Dia ini suka yang panas apa suka yang dingin Nah, sebenarnya? kalau dia ini asal dari Indonesia, dia sukanya kelembapan tinggi, Mas. Oh, Suka lembab. suka lembab ya. Berarti nggak terlalu basah, nggak terlalu kering juga ya. Iya, karena cocok banget, makanya cocok banget untuk kita pelihara di rumah. Bagusnya kalau buat tempat dia itu ada alasnya atau ada apa aja sih yang harus disediain nih buat Oke, dia? kalau aku sih rekomendasi pakai koko khas kayak gini, sabut kelapa, supaya dia tuh bisa gali-gali buat sembunyi. Karena dia tipenya pemalu, Mas. Oh gitu. Ini pemalu dia. Selain badannya yang nyentrik, cara berkembang biak si Panana juga nggak kalah unik. Kalau dia ini cara reproduksinya itu dia ini ovovivipar. Jadi itu bertelur di dalam badan. Terus setelah itu dia melahirkan anaknya itu dikeluarin. Jadi anaknya udah keluar, tapi telurnya di dalam badan dia. Jadi bukan Unik banget. bukan bertelur, bukan melahirkan, Iya. dua-duanya ya. Dua-duanya langsung. Ah, yaudah deh, langsung coba kita ini sebar Ya. ini ya. Kira-kira banyak apa atau kayak gimana sih? Let's go. Yang rata sa, biar nggak berebut tempat mereka. Tapi ada juga ternyata bun, alas yang nggak disarankan untuk jadi alas rebahan si Panana. Kalau selain pakai kokos kayak gini, Hmm. itu ada rekomendasi lain nggak sih pakai apa bagusnya? Nah, bagusnya kok pakai kokopit, Mas. Kokopit. Kokopit bisa. Cuma problemnya kalau pakai kokopit itu mudah termakan sama si panananya ini. Oh, karena serat-seratnya tuh masih lebih banyak Iya, dibandingin ya. betul. Oh. Kecil-kecil. Tapi efeknya apa kalau misalkan itu kemakan, Mas? Gangguan pencernaan, Mas. Oh. Dia nggak bisa pup nantinya. Nah, idealnya koko Asian ini agak lebih tebal karena untuk ngebantu dia itu bersembunyi. Terus juga kalau musim kawin itu ngebantu dia tuh merangsang supaya kawin. Karena dia ini suka gelap. Jadi hewan pananannya sifatnya nokturnal kayak gitu. Asli Indonesia dan tersebar di Maluku hingga Papua. Corak si Panana juga macam-macam Bunda Panananda. Nah, jadi panana itu punya beberapa perbedaan warna dasar. Nah, jadi warna dasarnya itu dipengaruhi sama lokalitinya mereka. Misalkan dari Papua warna akan lebih terang, dari Maluku warna akan lebih gelap. Biasanya seperti itu. Panana ini juga bandel loh bun, alias nggak ribet soal perawatan. Makannya aja buah-buahan, sehari aja cukup, nggak usah berlebihan. Nah, jadi panana itu makannya buah-buahan sama sayur-sayuran juga. Cuma si panana ini kalau keadaan siang kayak gini, dia akan susah untuk makan. Karena dia ini lebih ke hewan nokturnal. Jadi dia tuh makannya pada saat malam hari. Tapi jangan sampai telat kasih makan juga ya bun. Karena semakin dewasa, panana nafsu makannya pun bertambah. Sekalinya telat makan bisa repot. Biasanya mereka bakal resah gelisah keliling-keliling kandangnya. Kadang juga maksa kabur sampai suka melukai tubuhnya sendiri. Waduh, sabar dong Dal. Punya umur hingga 20 tahun, Panana tergolong jinak kok bunda, buat jadi teman main Nanda di rumah. Asalkan hindari perubahan suhu yang drastis ya bun, karena dapat menyebabkan Panana flu. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari dekat banget nih, bener kata Mas Iqbal. Jadi dia itu
bukan sisik ya, walaupun emang dari jauh ini teksturnya kayak sisik. Jadi ini emang mulus nih. Tuh, tapi tetap ada siklus ganti kulitnya. Sama nih badannya yang gepeng ini fungsinya mempermudah mereka kalau di alam untuk masuk ke sela-sela lumpur ataupun kayu-kayuan untuk bersembunyi. Matanya cakep banget. Panana oh panana, bisa aja kamu bikin kita terpana. Cus, dicari si unik memesona ini buat jadi kesayangan Bun Panan. Tapi harus komitmen ya, jangan sekedar suka. Pelihara si dia pakai hati demi hidupnya lestari. Bun Panan, kalau punya kesayangan unik di rumah, sini kasih tahu Ipop ya. DM aja ke IG Ipop, nanti Yaksa samperin ke rumah ya. Ipop sajikan kuliner khas Betawi dari Jalan Tanah Tinggi. Udah tersohor sejak dulu bingit. Warung soto tangkar dan sapi ini udah buka sejak tahun 1946. Nah, ini katanya salah satu yang spesial, si sate tangkarnya. Habis ini ya, tetap di Ipop tersayang.